baru kami sampaikan. Karena hari Senin ya, hari Senin itu dibatalkan. Selasa, suratnya itu disampaikan ke kami hari Rabunya ya Mas ya. Rabu pagi kita dapat. Kemudian setelah itu kita siapin dengan segala konsekuensinya. Dan acara hari ini teman-teman bisa bertanya lebih detail karena datanya itu ada di Prof. Saiful Ali. Beliau adalah Direktur Keuangan UGM. Nah, bagaimana prosesnya untuk mengajak mahasiswa kita yang kemarin ada 9 tidak terdaftar untuk diketahui apakah alasannya alasannya tidak mendaftar ulang. Apakah salah satunya adalah terkait dengan ekonomi, itu Prof. Gandes yang mengejar-ngejar. Dan ketika ada permasalahan dari Prof. Gandes, ini ada Direktur Kemahasiswaan yang selalu mencarikan solusi, baik itu pengurangan, penyesuaian, dan juga beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa kita, even baru yang baru masuk ya. Untuk tahun ini kita baru IUP 2 intake dan 1 berdasarkan prestasi gitu. Baru itu yang kemudian datanya untuk yang 2024. Sedangkan yang 2023 insya Allah datanya kita bisa share ke teman-teman. Nah, mohon nanti detailing seperti apa, data-data real dan juga bagaimana UGM dalam tanda quote ya, strateginya untuk tetap menjalankan roda pendidikan tinggi meskipun jumlah mahasiswa kita yang mendapatkan subsidi itu cukup besar kalau dilihat dari overall. Selamat berdiskusi, sekali lagi terima kasih Prof. Gandes, Prof. Saiful Ali, Pak Sindung atas kesediaannya bersama dengan teman-teman Fortagama untuk mendiskusikan UKT ini. Saya berharap dari diskusi ini literasi orang terkait dengan UKT itu lebih baik. Tidak lagi menyasar bahwa ada kecenderungan untuk dalam tanda quote aji mumpung dan yang lain-lain itu. Dari sinilah data-datanya Bapak teman-teman bisa gali dari narasumber kita. Demikian, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi Sandi. Luar biasa. Selalu luar biasa. Iya selalu dong, harapannya literasi tentang UKM. Lebih tinggi lagi, bisa naik lagi gitu ya. Mungkin kita duduk aja ya biar lebih nyaman ya. Yes, betul sekali. Yes, kamu duduk di sana aja sama Pak Saiful. Boleh sama Bapak Ali? Boleh. Oke, terima kasih ya Dit. Iya, saya di sini aja. Monggo di sebelah sini saja, saya yang di pojok. Saya di sini aja. Ya, kita belum perkenalkan ketiga narasumber kita, Mbak Saka. Mungkin kita perkenalkan satu-satu ya. Yang pertama mungkin saya mau memperkenalkan yang perempuan dulu. Ya. Ada Direktur Pendidikan dan Pelajaran Profesor Gandes Retno Rahayu. Selamat siang Prof. Gandes. Selamat siang Mas Adit, selamat siang Ibu Bapak semuanya. Luar biasa. Prof. Gandes sudah bergabung di sini. Kami juga akan mengenalkan di sebelah Mas Adit. Yes. Ada Direktur Kemahasiswaan UGM, Dr. Sindung Cahyadi, MHum. Selamat siang Pak Sindung. Selamat siang, salam sehat semua. Siap. Dan juga di sebelah Kak Saka di situ ada Direktur Keuangan Profesor Saiful Ali yang bentar lagi juga akan pengukuhan. Direktur Keuangan ini Prof. Saiful Ali. Selamat siang Prof. Saiful. Ya. Selamat siang Mas Adit, Pak Saka. Terima kasih. Luar biasa. Mungkin pertanyaan saya pengen ke Prof. Gandes dulu boleh kali. Tetapkan prosedur penetapan pada akhirnya mungkin anak ini mendapatkan besaran UKT sekian. Prosedurnya seperti apa sih mungkin Prof. Gandes bisa dijelaskan? Ini agak panjang dikit gak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lagi boleh nanti. Boleh sekali. Ibu Bapak sebenarnya proses penetapan UKT itu tidak ujuk-ujuk gitu ya. Ada aturan di nasional yang harus kita ikuti. Misalnya yang kemarin kemudian menjadi heboh, itu ada peraturan menteri, keputusan menteri, di mana di peraturan itu mengatur misalnya seperti ini. Prodi itu kan macam-macam kan ya, ada prodi yang fokusnya keilmuan. Ada prodi yang fokusnya, wah ini harus terampil nih, lulusannya harus terampil. Ada prodi yang
Oh enggak cukup cuma terampil, dia juga sebelum lulus harus sudah praktek banyak gitu ya. Di setting-setting nyata gitu. Itu ada kategori itu. Nah kemudian di masing-masing dari 3 yang saya sebut tadi, itu ada lagi kategori itu butuh apa? Butuh ruang kelas saja, atau ruang kelas plus studio, atau ruang kelas plus studio plus laboratorium plus ke lapangan misalnya, atau enggak cukup itu, juga harus ke tempat-tempat nanti dia sudah terbiasa ke tempat-tempat dia nanti lulus akan bekerja di situ, entah ke rumah sakit, ke mungkin perusahaan-perusahaan gitu. Nah, ini kemudian menjadi satu metrik untuk menempatkan prodi itu dia ada di mana. Sehingga prodi itu harus melihat lulusan saya bisa apa, dan itu kemudian struktur kurikulumnya apa, dan kemudian dia ada di situ butuh apa. Itu pertama. Kedua, juga ada proses yang disebut akreditasi, karena ini akreditasi ini menunjukkan bagaimana prodi itu bisa mencapai standar nasional. Apakah prodi itu akreditasinya terakreditasi saja, atau unggul, atau internasional. Oke, 2 poin ya. Poin ketiga, perguruan tinggi. Perguruan tingginya terakreditasi atau terakreditasi yang unggul, 3 poin ya. Nah itu jadi metrik. Metrik itu kemudian oleh nasional dibuat yang disebut BKT. BKT itu apa? Ya biaya yang dibutuhkan untuk operasional proses pembelajaran itu. Masih ditambah satu aspek wilayah. Di Indonesia ini seperti apa dibagi. Nah sehingga beda banget karena indeks kemahalannya beda antara yang di Jawa dan luar Jawa. Oke, itu dapat ya. Nah tadi maksimal BKT-nya itu yang menentukan untuk yang permen baru kemarin ya, itu bukan kita, itu di kementerian. Di kementerian sudah ditetapkan. Kalau prodimu tadi kategori di metrikan tadi ini dan prodimu ada di Yogyakarta, maka prodimu itu maksimal hanya boleh menentukan UKT sekian, itu BKT-nya. UKT itu enggak boleh lebih dari itu. Gitu. Ini bisa dipahami ya. Nah sehingga itu yang kemarin kemudian kita diminta untuk mengajukan ke kementerian dan kemudian kementerian karena kita PTNBH merekomendasikan atau enggak. Nah sehingga sebenarnya prosesnya itu ada 2 arah. Arah policy dan arah kita assessing ourselves di mana kita ada. Disitulah. Nah kemudian sekarang biasanya yang ditanyakan adalah terus kalau sudah BKT gimana UKT-nya? Nah UKT itu kita tidak bisa melebihi dari BKT itu. Harus di bawahnya atau maksimal sama. BKT itu ibaratnya ambang batas atasnya. Ambang batasnya. Ambang batas karena apa? Itu hitung-hitungan biaya operasional yang ada di situ. Kenapa nggak boleh sampai lebih? Karena perguruan tinggi juga tidak boleh semata-mata mengandalkan pemasukan itu dari mahasiswa. Nggak boleh, itu juga harus ada usaha ini. Nah, sehingga kenapa nggak boleh melebihi. Nah, setelah itu, setelah ada maksimalnya kayak gitu, terus kemudian gimana kita menentukan? Nah ini chefnya. Chefnya ini punya resep yang bagus dan kemudian resepnya itu terdiri dari apa saja. Kalau sampai tahun 2022 itu ibu bapak mungkin familiar dengan kalau penghasilan orang tua sekian sampai sekian maka UKT-nya sekian. Sekian sampai sekian maka sekian gitu kan, itu yang familiar. Di 2023 dan 2024 kita memperbaiki formula itu. Mengapa? Mengapa kira-kira? Belum tahu kayaknya. Mungkin wartawan ada yang bisa jawab. Sebenarnya mesti tahu saya. Saya yakin tahu. Nah, kalau kita mau menghitung sesuatu yang lebih presisi, itu biasanya kita butuh yang disebut triangulasi. Oke. Datanya jangan hanya satu. Yes. Karena kalau data yang satu itu bisa jadi bahwa valid nggak ya? Itu merepresentasikan yang sebenarnya apa enggak ya? Maka kita butuh data lain. Data lain itu apa? Untuk triangulasi. Nah data lainnya itu apa? Misalnya tanggungannya berapa? Bisa saja penghasilannya lumayan tinggi tapi tanggungannya 5.
Iya. Kan nggak fair kalau disamakan dengan yang penghasilan sama tanggungan satu atau belum, misalnya belum menikah. Betul, betul. Belum punya tanggungan yang lain. Dan yang lain adalah triangulasi lain adalah listrik ya, daya listrik yang disebut. Nah itulah kemudian dari sana dimasak oleh chef kita, chefnya kita, dan dengan formulasi yang cukup detail, disitulah kemudian anak-anak ditempatkan di UKT mana. Sudah ya, sudah panjang nih. Mungkin nanti akan Sebenarnya dilanjut. saya agak penasaran ini, kalau berkaitan dengan kenaikan UKT oleh Bapak Menteri ini, untuk UKT UGM ini kemungkinan akan sama seperti tahun lalu atau bagaimana? Apakah berbeda? Monggo yang bisa menjawab Prof. Gandes atau Pak Ali. Nanti yang lebih sulit Pak. Mungkin nanti kolaborasi aja berdua nanti. Silahkan. Jadi setelah ada kemarin, maka kemudian kan tentu saja pimpinan universitas berkoordinasi. Jadi kita akan memakai UKT yang diterapkan di 2023-2024. Itu kan ada UKT pendidikan unggul, Ya. UKT pendidikan unggul bersubsidi dari 100%, 75%, 50%, 25%. Ya. Ibu Bapak, boleh nggak saya tanya, kira-kira Ibu Bapak punya bayangan nggak ya? Sebenarnya UKT tertinggi yang tadi disebut UKT pendidikan unggul, misalnya kalau saya tanya, fakultas, apapun fakultas Mbak Saka, fakultas apa dulu? Geografi. Geografi, kira-kira berapa yang tertinggi? Kayaknya UKT 8 mungkin 10 jutaan mungkin kali ya. Kan kalau 2003 nggak ada 8. Oh iya. UKT 2023 berapa ya kira-kira? Kurang nah tahu itu juga. yang saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk perso. Biasanya yang ditulis itu adalah klaster tertinggi. Yaitu klaster tertinggi kira-kira mana? Medika. Kedokteran, kenapa? Kedokteran tuh jarang sekali kuliah yang umum. Kebanyakan adalah small group discussion, 10, 11, artinya itu 250 mahasiswa dibagi 10 per kelompok, 25. Jadi yang ngajar itu 25 orang at the same time, mostly seperti itu. Praktikum terus menerus dan seterusnya, maka itu tinggi. Tetapi biasanya yang disalahpahami, dikira semuanya seperti itu, tinggi itu, padahal itu hanya untuk Kedokteran. iya, saya sih seneng aja bacain berapa misalnya di fakultas apa, misalnya fakultas filsafat berapa, fakultas ekonomi berapa, prodi ini apa. Itu ada yang 7,8, tertinggi loh ya. Tertinggi ya? Tertinggi loh ya. Artinya itu yang enggak disubsidi sama sekali, bayar full. Nah, itu saya kira mungkin kalau diberitakan lebih bagus supaya balancing. Kan kalau saya membaca biasanya yang diambil kedokteran. Nah setelah itu kembali ke 2023-2024 tadi, maka sumbangannya yang bukan uang pangkal loh ya, SSPU itu hanya dikenakan kepada mereka kelompok yang UKT-nya tertinggi. Oke. Berarti sama dengan tahun lalu? Iya. Oke. Dan bahkan ada 6 prodi nih yang kemungkinan turun. Ya. Bahkan Jelas bisa turun ya Bu di tahun ini? Turun, pasti turun. Oke. Kenapa? Karena saat 2023 itu diset dengan peraturan lama. Oke. Yang mana saat dengan peraturan baru itu mestinya lebih rendah dari itu. 6 prodi akan turun. Begitu. Semoga melegakan. Yes, semoga melegakan dan tentunya ini mungkin insight baru bagi teman-teman media, Prof. Gandes yang mungkin belum mengetahui tentang hal tersebut dan mungkin bisa dikutip juga nantinya di tim media saat ini. Mungkin Prof. Saiful ingin menambahkan? Sedikit saya ingin menambahkan ya, terkait tadi pertanyaan UKT kita naik tidak begitu ya. Yang jelas sudah diumumkan pemerintah bahwa UKT tidak jadi naik gitu. Sebenarnya kalau dilihat kenaikan yang kalau tidak dibatalkan itu seperti apa ya? Dari 93 prodi S1 kita itu yang naik itu 60%. Ya, yang naik 60% dari 93, yang turun ada 6 prodi gitu ya. Lalu berapa persen rata-rata kenaikannya? Rata-rata kenaikannya adalah 8%. Gitu ya. Nah, perlu dipahami juga bahwa sejak 2018
tahun akademik 2018 UKT UGM belum pernah naik. Sampai Dari 2022. 2018 sampai 2022 belum pernah naik. Baru naik menuju ke 2023. Belum naik di 2023 juga belum naik. Jadi ada 6 tahun kira-kira ya, 6 tahun. Jadi itu yang terjadi sehingga kalau seandainya kita bicara yang sudah dibatalkan ya. Kalau itu tidak dibatalkan sebenarnya kenaikannya itu 8% rata-rata itu jauh sangat bisa kita tolerir lah. Kalau kita perhitungkan misalnya biaya-biaya inflasi dan seterusnya ya, kita rata-rata 3% inflasi ya. Kemudian kalau kita lihat juga misalnya mengapa UGM ingin tadi ada kenaikan ya, walaupun tidak dibolehkan lagi. Kemudian mengapa UGM mengusulkan ada SSPU di tahun kemarin dan tahun ini sebenarnya sama konsepnya SSPU, hanya saja namanya diganti menjadi IP. Dan itu sudah ada dasar hukumnya. Mengapa? Karena kita bisa melihat sejak kita punya datanya ya, 5 tahun terakhir 2018 sampai 2022. Kalau tadi Bu Prof Gandes bicara tentang BKT itu kan semacam kalau kita misalnya nih ini ada makanan ya, itu ongkos produksi gitu ya. Ongkos produksi misalnya makanan suatu produk makanan itu misalnya 100 gitu. Itu ongkos produksinya. Nah, jadi kalau misalnya berhasil menjual misalnya harganya 100, dijual 100 itu enggak rugi. Enggak untung. Pas gitu ya. Jadi itu menutup biaya kosnya saja gitu. Nah, konsep BKT itu kita tidak boleh lebih dari UKT, tidak boleh lebih dari BKT. Gitu ya. Jadi yang kita enggak pernah gitu. Nggak pernah sejak 2018 dengan konsep BKT yang versi lama, kita ada dasar hukumnya, sampai 2023, kita belum pernah UKT kita mendekati BKT, belum pernah gitu ya. Masih di bawah, sehingga kalau kita hitung misalnya, kami punya datanya, misalnya BKT yang kira-kira real itu berapa gitu ya. Jadi untuk menutup biaya itu misalnya 100%. Kemudian kita hitung UKT yang kita terima real dari mahasiswa itu berapa? Itu kita punya datanya, ya. Kemudian kita punya bantuan operasional dari pemerintah namanya BPTNBH, biaya pengelolaan PTNBH. Ya, itu kita diberikan tiap tahun ya, masuk ke dalam anggaran kita. Nah, tiap tahun itu tidak bisa menutup gap antara BKT dengan UKT yang diterima. Jadi ada gap. Ada sisanya. Gap itu dengan BPTNBH yang diberikan oleh pemerintah itu belum bisa menutup gapnya tadi. Dengan kata lain apa? Ada defisit. Gitu ya. Ada defisit secara hitung-hitungan ada defisit. Nah, kalau saya tadi hitung tiap tahun sejak 2018 sampai 2022 rata-rata defisit kita itu mendekati sekitar 200 miliar. Tiap tahun. Itu untuk melakukan pendidikan S1 ya. S1 reguler. Jadi untuk running the S1 reguler kita rata-rata 200 miliar. Sehingga kalau saya tadi akumulasi 5 tahun kita hampir 1 T defisit. Bayangkan 1 T defisit itu ke UGM masih bisa 5 tahun terakhir ya kita masih bisa membantu akreditasinya bagus. Beasiswa bagus, prestasi kita juga bagus begitu ya. Itu dari mana dananya begitu loh. Nah itu sebenarnya yang perlu kita eksplor lagi gitu. Itu tuh bagaimana universitas itu bisa ke arah situ gitu loh. Ada nggak yang dikorbankan gitu loh. Nah saya kira beberapa bisa kita lihat ada yang dikorbankan. Misalnya alat lab kita dari data yang ada ya rata-rata per klaster itu antara 60-80% usianya di atas 5 tahun. Alat lab kita. Ya jadi kalau sudah seperti itu alat lab 5 tahun, jadi begitu dia masuk, dia lulus, alat labnya belum ganti, gitu. Ya, jadi itu yang dikorbankan. Ya, yang lain jadi memang akhirnya karena tadi defisit tadi ada yang dikorbankan. Nah ini yang menurut saya masyarakat harus paham ya, sehingga kalau misalnya ada inisiatif SSPU, inisiatif IP itu untuk apa? Untuk berusaha menutup gap defisit yang ada tadi, gitu loh. I see. Bukan untuk yang lain gitu loh. Ya, karena sebenarnya kalau kita melihat saya agak melebar dikit ya. Kalau melihat overall penerimaan UKT S1 kita reguler
itu kira-kira berapa persen sih untuk sumbangan penerimaan UGM secara keseluruhan? Apakah itu menjadi andalan utama? Jawabannya tidak. Tidak ya. Rata-rata hanya 18,5%. Kalau UKT hanya mencakup sekian persen saja berarti 18,5%. 18,5% tadi itu. Oke. Untuk S1 saja. Tapi kalau dengan sarjana dan pasca, itu kira-kira 36%. Berarti ada 82% diantaranya dari non UKT. Dari non UKT, non pendidikan, non layanan, non layanan pendidikan. Non layanan pendidikan. Ada dari sana gitu ya. Jadi saya berusaha mengatakan bahwa kita itu ada mekanisme subsidi silang di situ. Ya, satu fakultas running banyak program, S1, S2, S3 ada subsidi silang. Sehingga itu dari situ masih bisa survive, masih bisa kita meningkatkan kualitas gitu. Sehingga menurut saya, ya kalau tadi orang tua mahasiswa S1 dari yang mampu, saya kira nggak ada salahnya mereka itu juga membantu proses pendidikan tadi, kualitasnya ditingkatkan karena ini memang subsidi silang. Gitu loh. Jadi konsepnya tadi yang Bu Rektor sampaikan ke mahasiswa tadi kan kita berkeadilan. Ya. Jadi yang kaya yang mampu membantu yang tidak mampu, tidak mampu juga dibantu di sini. Jadi tidak ada yang dirugikan, tidak ada kebijakan dan sewenang-wenang. Dan harapannya tidak ada mahasiswa yang mungkin berhenti kuliah hanya karena persoalan biaya, betul ya? Oh tidak ada, saya kira sepanjang dia mau kuliah ya. Menurut saya begitu ya Prof ya, sepanjang dia mau kuliah, kalau masalah pendidikan, masalah biaya saya kira kita bisa banyak membantu. Mungkin Pak Sindung bisa bantu ya dari informasi beasiswa dan seterusnya ini kita banyak. Alumni kita juga sangat membantu begitu loh. Mungkin Pak Sindung mau menambahkan Pak? Ya, mungkin sama tambah pertanyaan Pak Sindung. Tadi disinggung ada mungkin sumbangan yang untuk yang dari yang mampu ke yang mungkin tidak mampu, ada subsidi silang. Kalau boleh tahu presentasinya kalau dari mahasiswa yang dari background kalangan yang mohon maaf kurang mampu, di UGM ada berapa persen sih Pak Sindung? Mic-nya jangan lupa. Iya betul. Kalau terkait dengan itu prosentase kasar itu sekitar 30-an%. Jadi mahasiswa yang kurang mampu, yang itu kemudian ditutup diantaranya lewat KIPK. Dan KIPK pun itu fluktuatif dalam arti ya tergantung politik pendidikan Jakarta. Pernah itu 2022 itu turun. Kita perlu suntikan UKT itu sekitar 1.700-1.800-an. Itu kita dapatnya hanya 1.006 kalau nggak salah. Kemudian beruntung banyak calon penerima KIPK itu tidak siap administrasinya sehingga kita secara bertahap ditawari oleh Puslapdik untuk gimana tambah lagi, oke, tambah lagi, oke. Sehingga akhirnya dapat 1.700-an. Yang untuk 2024 ini kita beruntung karena kuotanya dikembalikan istilahnya. Karena sebelumnya sekitar 2.000-an UGM itu dapatnya. Di angka 1.900. Kemudian juga kita kan menyadari bahwa ada kategori-kategori nanggung. Kategori nanggung, bukan penerima KIPK, tidak punya kartu itu, tapi memang secara ekonomi berat. Tapi biasanya ukuran yang kemudian dipakai untuk ini dibantu atau tidak, itu adalah kemampuan akademik. Karena mahasiswa calon mahasiswa baru itu diterima di UGM itu bukan karena kaya dan miskin, tapi karena kemampuan akademiknya. Hanya kemudian yang kemampuan akademiknya bagus, tapi kemudian dukungan finansialnya lemah, itu yang kemudian kita carikan dan kita kerjasama dengan bagus sekali. Kalau sekarang ini mitranya sekitar 106 mitra terkait dengan beasiswa. Ya, dan itu juga paringnya macam-macam. Ada yang cuma 3 bulan, 6 bulan, sehingga berapapun pokoknya kita terima. Dan itu kita masih juga berusaha menutupnya dengan koordinasi dan kerjasama dengan kantor alumni Bu Sulis, yang itu kuat sekali katanya dengan Kagama.
Dan kita dengan Kagama itulah yang kemudian kita bisa dalam tanda petik membentuk rescue. Ini masa-masa gawat seperti ini sudah siap lambung. Jadi siapa tahu ada yang tenggelam itu kita harus segera menolong. Siap, terima kasih Pak Sino. Apalagi kalau kemarin ada info juga Kagama ada beasiswa Kagama juga kalau nggak salah. Ya, pasti. Dan itu juga dibutuhkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu gitu ya. Betul sekali. Yes. Ini ya silahkan untuk menambahkan data, Pak Ali. Ya, ini izin menambahkan data ya. Jadi jadi beasiswa di UGM ini banyak banget gitu ya. Makanya saya optimis kalau mahasiswa itu tidak mampu secara ekonomi tapi academically oke, baik, saya kira banyak cara untuk membantunya itu gitu ya. Selain dari beasiswa dari pihak dana dari luar UGM, dari sponsor, donor, kerjasama yang lain-lain, UGM juga menyalurkan beasiswa juga dengan dananya UGM gitu ya. Jadi kalau dilihat dari data misalnya di 2023 itu ada 23,8 miliar ya. Dana beasiswa untuk mahasiswa ya, beasiswa mahasiswa 2022 lebih besar lagi 28,7 miliar, 2021 17,2 miliar gitu ya. Jadi cukup besar gitu ya dana ini begitu. Nah, ini luar biasa menurut saya. UGM sudah defisit penerimaan dari S1-nya masih membantu begitu ya. Jadi menurut saya picture yang seperti ini yang lebih besar yang perlu dilihat, tidak hanya gambar kecil ada peningkatan di sisi UKT atau dari IP, tapi kita lihat secara besar ini seperti apa big picture-nya. Sehingga kita lebih profesional dalam menilai ya suatu hal gitu. Apakah ada persentase pembagian khusus untuk beasiswa ini? Misalnya untuk yang berprestasi, kemudian untuk yang kurang mampu itu ada persentase khususnya tidak ya? Kalau presentasi khusus tidak, karena rata-rata beasiswa baik misalnya KIPK aja ya. KIPK itu mekanismenya mendaftar. Jadi misalnya ada pemegang kartu Indonesia Pintar tapi kemudian tidak mendaftar, itu ya kita tidak bisa dalam tanda petik memverifikasi. Dan ini periodisasinya untuk pendaftaran itu masih panjang sampai September kalau tidak salah, sampai September. Jadi itu kemudian juga beasiswa terlebih kalau itu kaitannya beasiswa prestasi ya, bukan beasiswa tidak mampu. Itu ada kriteria-kriteria akademik dan non akademik yang cukup ketat. Jadi mereka yang memang mendapat beasiswa itu dilihat dari itu. Misalnya boleh menyebut enggak ya? Yang bisa dipakai sebagai pola misalnya contoh itu misalnya BI, itu bagus. Jadi penerima beasiswa itu tidak hanya dikasih duit, tapi kemudian juga dikasih soft skill dan kemudian sebagainya ya. Dan beberapa dari lembaga-lembaga besar modelnya seperti itu dan itu semacam award bagi mahasiswa sebenarnya. Jadi itu. Oke, terima kasih Pak Sindo. Nanti kita berikan kesempatan untuk teman-teman media, jika ada yang mau ditanyakan ketiga narasumber boleh, nanti kita berikan kesempatan. Tapi saya penasaran sama Prof. Gandes. Tadi Prof. Gandes menyampaikan kan ada beberapa faktor yang bisa menentukan universitas itu bisa menentukan UKT sekian, seperti itu. Apalagi kita dapat BKT, dalam artian kita nggak boleh lebih dari BKT itu. Nah, kebijakan win-win solution apa sih yang UGM pakai sampai pada akhirnya UGM tetap bisa otonom dengan UKT yang masih wajar bagi POV-nya mahasiswa, Prof. Gandes? Pertama tentu saja seperti disampaikan oleh Prof. Ali tadi ya, bahwa UKT itu tadi untuk yang sarjana dan sarjana terapan itu kan menunjang 18,5 ya, persen dari keseluruhan. Yes. Artinya memang institusi itu juga harus ada sumber-sumber pendanaan lain. Itu kalau ditambah bantuan pemerintah masih kurang juga. Yang tadi disebutkan berapa defisit. Yes. Jadi kita menggali berbagai misalnya dari kerjasama entah dalam bidang pendidikan, penelitian, banyak sekali. Mungkin filantropis juga ada. Itu tentu saja terus digali dan jangan lupa bahwa sebenarnya kan banyak kekayaan intelektual yang dipunyai Universitas Gadjah Mada yang kemudian itu bisa
dihilirisasi dan seterusnya, yang itu menjadi juga fokus ke sana ya kita untuk itu. Dan yang lain adalah saya kira saya mohon izin untuk ini jangan lupa bahwa tentu saja ada yang tadi kemudian tidak mampu. Ya. Mestinya pertanyaan kalau ada yang tidak mampu solusinya apa? Apakah ada jalan keluar atau tidak? Nah saya akan memberikan ilustrasi. Jadi misalnya tahun 2023 kemarin ya, ini datanya yang sudah penuh, full ya. Jalur masuk di Universitas Gadjah Mada itu tidak hanya yang di lewat Boulevard dan di Jalan Kaliurang. Jalur masuknya itu ada yang seleksi nasional berdasarkan prestasi tes, ada yang mandiri. Mandiri ya. Nah itu di tahun 2023 jumlah mahasiswa yang dapat subsidi 100%. 100% ya, artinya nol. Yes. Itu 720. 720 mahasiswa. 200 mahasiswa. Kemudian di tahun 2024, ini seperti disampaikan Pak Sandi tadi, kan jalurnya yang sudah registrasi selain yang internasional baru jalur prestasi yang nasional SNBP. Yes. Nah itu yang mendapatkan subsidi 100% itu ada 202. Mahasiswa. 100%. Nah dari saya memberikan ilustrasi jalan keluar. Jadi SNBP itu yang kita terima itu sekitar 2021. Itu kuota kita. Sehingga kita menerima segitu. Kemudian tadi yang mendapatkan subsidi 100% jumlahnya tadi saya sebutkan. Ternyata sampai akhir pendaftaran ada 9. Yang enggak daftar ulang. Oh, oke. Atau pernah mengunggah data tapi enggak sampai pembayaran. Oke. Apa yang kita lakukan? Kita cari, kita hubungin, kita email, kita coba telepon, dan kenapa kok ini? Nah terakhir kemarin ada perubahan ini, kita cari lagi. Kita cari lagi dari 9 itu yang merespon 2. 2 ini sudah mengajukan keringanan UKT, dapat keringanan 25%, setelah kita ajak Zoom ternyata belum mampu bayar. Romo Sindung Ditmawa menyediakan itu. Pagi tadi saya kira sudah mulai untuk di follow up 2 orang ini. Saya bilang yang 7 orang besok ditelepon lagi satu persatu. Siapa tahu ada, tapi ternyata ada 1 yang memang sudah dapat beasiswa dan di sekolah di tempat lain. Jadi itu usaha kita mencari tadi sebenarnya kita proaktif juga untuk mencari itu. Itu tadi yang mungkin perlu digali juga ya informasinya. Ternyata UGM di satu sisi yang mungkin tidak pernah terlihat, kita juga ada effort untuk approach ke teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa yang mungkin akan menerima subsidi begitu ya Prof Gandes ya. Luar biasa sih memang. Iya, ini selanjutnya pertanyaan saya mau sampaikan ke Bapak Sindung, ini langsung tegang ini. Ini berkaitan dengan verifikasi data calon mahasiswa baru. UGM kan melibatkan mahasiswa. Mekanisme seperti apa agar subsidi UKT ini bisa diberikan tapi tepat sasaran begitu Pak Sindung? Ini sebenarnya kan proses yang sudah sejak lama kita lakukan. Hanya saja kalau dulu sejak saya OFM, jadi Subdit OFM itu saya beberapa kali diminta untuk membantu verifikasi. Dan itu uji petik, modelnya dipetik. Jadi ada random macak, kemudian sampai sekarang masih Bu ya. Jadi dikirim beberapa tim ke TKP, ke lokasi pelosok-pelosok itu, sampai dari kaki, dari pinggang agak atas Gunung Merapi sampai kemudian ke Pati. Itu kita lacak rumahnya gimana sebagainya, kita wawancarai benar dan sejauh yang kami alami itu memang ada yang memang berbohong, tidak boleh dikatakan menipu ya. Berbohong dalam mengisi Maksudnya data. manipulasi data begitu Pak? Data, jadi sebenarnya dia tidak termasuk tidak mampu tapi sebenarnya kemudian mengisi data supaya UKT-nya. Biasanya seperti itu, ada yang pernah ternyata di rumahnya punya showroom mobil bapaknya itu. Akhirnya ya cuma ditawari ini mau tetap jadi mahasiswa UGM atau kalau mau tetap itu ya UKT-nya jeglek atas sendiri. Ya, kalau tidak ya kita proses untuk diberhentikan.
memilih tetap jadi mahasiswa UGM. Jadi seperti itu. Tapi memang kalau dari sebagian besar yang kami verifikasi, memang kondisinya memang ada yang rumahnya bagus, jebol itu ditinggali 4 kakak dan itu rumahnya simbai. Jadi ya seperti itulah. Dan terkait dengan itu kemudian ada penyempurnaan proses dan sejak tahun lalu kita adakan pelibatan mahasiswa. Walau jujur kita akui belum semua fakultas, belum semua prodi rela dibantu. Padahal itu sebenarnya kalau dari logika kami itu mestinya senang sekali karena banyak pekerjaan yang kemudian bisa tuntas dan dikerjakan dengan cepat. Contoh yang paling bagus memang izin menyebut itu Fakultas Hukum. Jadi mahasiswa yang membantu verifikasi apakah ini tepat sasaran atau tidak dan sebagainya itu total sekitar 90 mahasiswa atau 94 mahasiswa. Dan mereka memiliki metode-metode, cara-cara yang tidak terbayangkan bagi kita. Misalnya ketika mau memverifikasi ya sudah, yang mau diverifikasi itu diajak video call. Video call kan ya udah kelihatan rumahnya seperti apa dan sebagainya. Dan itu mereka kemudian dengan serius dan sungguh-sungguh bisa membantu pengurus fakultas untuk menetapkan sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kalau ada yang harus dinaikkan, naikkan, turunkan. Jadi verifikasi ini merata ke semua fakultas tidak nantinya? Seperti tadi saya singgung, belum Ya belum saat merata, ini. karena sekali lagi ini memang nanti Pak Saiful Alim ya, Bu Gandes mungkin akan kita dorong bersama-sama karena prinsipnya kan ini sebenarnya membantu pengurus fakultas. Karena dulu itu saya ingat hari-hari penentuan UKT itu kantor dekanat dan sebagainya itu kayak gedung FBI itu. Jadi singgup banget itu karena memang ya berat memang menentukan ini dibebani berapa itu bukan persoalan ringan secara mental, secara moral. Karenanya ketika kemudian ada mekanisme dan ini memang usulan dari mahasiswa, ya sudah kita coba terima dan ternyata menguntungkan sebenarnya, menguntungkan. Baik, sangat puas dengan jawabannya ini. Yes, terima kasih Pak Sindo. Teman-teman media, ada yang mau ditanyakan ke 3 narasumber kita? Mbak Devi, Mas Cuk, dan kawan-kawan lainnya, silakan. Ada? Jadi apa kesulitannya dengan perubahan yang cepat gitu ya? Kayaknya kita udah biasa cepat gitu ya. Udah nggak kaget. Jadi kalau dari direktorat saya itu lebih bagaimana mencari lagi anak-anak yang awalnya tidak daftar ulang itu kemudian bisa kita tahu ini ada kesempatan lagi nih. Nah, tapi ternyata yang merespon tidak semua. Kemudian tentu saja yang paling cepat adalah bagaimana menjelaskan itu. Karena direktorat kami kan banyak sekali bertugas promosi ya. Mas Adi sering banget membantu. Bagaimana kemudian untuk menjelaskan kepada banyak yang datang ke kami dan menanyakan perubahan ini seperti apa. Jadi artinya secara cepat kita harus juga membriefing teman-teman di lapangan. Ini perubahannya, ini responnya dan seterusnya. Jadi saya kira sebatas itu. Ya, Pak Ali. Oke, terima kasih Bu. Ya ini sedikit menambahkan ya, kalau mengapa tadi perubahan UKT pembatalan ini terjadi begitu cepat, saya kira mungkin kita bisa lihat di media massa ya, yang terjadi misalnya banyak gejolak penolakan ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat yang menolak itu kan beberapa universitas yang memang kenaikannya itu 3-5 kali dari rate yang ada gitu. Jadi itu yang walaupun secara absolut angkanya itu tidak besar sebenarnya. Kenapa? Karena perlu diketahui hampir seluruh PTN BH itu tidak naik UKT itu 5-6 tahun ke belakang. Gitu ya. Jadi sehingga ketika ada update BKT yang dibuat oleh pemerintah, oleh Dikti, lalu mereka berpikir untuk menaikkan, gitu ya. Jadi sebenarnya naik itu menurut saya suatu hal yang wajar ya. Tetapi kalau dianggap 3-5 kali dianggap persentasenya sangat tinggi, itu yang membuat gejolak. Kalau UGM kita enggak. Tadi ya dari 93 prodi S1
hanya 60% saja yang naik. 6 turun bahkan. 6 turun. Kemudian rata-rata kenaikannya hanya 38% saja. Jadi tidak sampai 100%, bahkan apalagi 300 sampai 500%. Gitu ya. Kemudian nah ketika dibatalkan apa yang kami lakukan mengikuti surat keputusan pemerintah tadi, kita akan kembali ke UKT yang 2023 ya, kembali. Tetapi perlu diingat Permen nomor 2 itu belum dibatalkan, sehingga dari situ kita bisa lihat BKT-nya masih BKT yang baru itu. Sehingga 6 prodi yang di 2023 itu BKT-nya lebih tinggi, sekarang karena BKT-nya sudah ditetapkan tertentu lalu turun. Jadi otomatis UKT UGM 2023 itu lebih tinggi sedikit dibandingkan yang sekarang. Jadi kita penurunan untuk 6 prodi gitu ya, untuk 6 prodi. Jadi 6 prodi turun, yang lainnya sama. Lalu kalau perubahannya apalagi ya kami harus cepat, kita ada sekitar berapa mahasiswa yang harus di-refund? 1.800 ya. Sekitar 1.800-an mahasiswa yang harus kita refund UKT-nya. Dikembalikan. Jadi kita tidak mengkompensate untuk keputusan sementara ya ini ya. Mungkin nanti ada perubahan, tapi yang sementara yang saya pahami kita akan refund dana kelebihan tarif UKT tadi karena dibatalkan itu kepada mahasiswa melalui mekanisme refund, tidak melalui mekanisme penghitungan di semester berikutnya. Oke. Gitu ya. Jadi itu yang akan dilakukan ya pada akhirnya ya sudah kita akan lakukan begitu. Oke, yang terkait tadi apakah universitas dilibatkan juga terkait dengan penentuan BKT? Jadi BKT ini keputusan yang diberikan langsung dari Dikti, gitu ya prosesnya. Sepanjang yang saya pahami, saya belum pernah dengar ya kita diminta untuk diskusi berapa sih BKT gitu. Mereka punya hitungan sendiri. Jadi benar-benar langsung dari atas? Betul, sehingga tapi dasarnya tadi yang di Prof. Gandes berikan tadi. Yang 3 tadi awal. Pakai matriks tadi. Yes. Jadi jenis kegiatan proses pendidikannya apa? Apakah fokus pada keilmuan, apa ada kegiatan lab, apakah ke lapangan? Akreditasi semakin juga ke lapangan termasuk. makin tinggi biayanya. Yes. Lalu apakah dia terakreditasi atau tidak? Unggul atau tidak? Yes. Punya internasional atau tidak gitu ya akreditasinya ya, prodinya itu unggul atau tidak gitu, internasional atau tidak. Lalu zona Indonesia Barat, kalau nggak salah Tengah dan Timur ya, semakin ke timur biayanya makin tinggi BKT-nya. Gitu ya. Jadi tidak ada pelibatan, lalu mahasiswa juga tidak terlibat mestinya ya. Jadi itu dari atas dan ya kita tinggal ikuti saja, mereka punya patokan. Silakan tentukan UKT tapi tidak boleh lebih besar dari BKT yang ada di tabel itu. Itu yang kami kerjakan. Siap. Oke. Ternyata tidak hanya beras, ternyata UKT juga ada harga eceran tertinggi. Ibaratnya seperti itu mungkin gitu ya. Iya. BKT itu tadi. Iya Mas Adit, ini tidak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol ya. Betul sekali. Tapi kayaknya ada satu lagi yang mungkin mau ditanyakan teman-teman media ada. Dari Boleh? media silahkan. Silahkan. Oke, terima kasih. Nama dan dari media mana disilahkan. Oke, terima kasih bertanya nih Prof. Yang pertama itu kan tadi disebutkan bahwasanya ada PTNBH, itu kan berarti subsidi dari pemerintah, betul nih Prof? Saya ingin tahu Prof berapa sih Prof untuk PTNBH itu sendiri nominalnya. Terus yang kedua itu tadi juga sempat ditanyakan mengenai adanya defisit 200 miliar. Ya, 200 miliar itu, nah itu sebetulnya pengeluarannya untuk apa saja? Apakah kita juga bisa menyebutkan bahwa defisit itu kasarannya UGM itu kekurangan 200 miliar dalam 1 tahun itu. Terus yang ketiga itu tadi juga dari defisit itu kan sempat juga mengorbankan alat yang katanya 5 tahun. Apakah hanya itu saja atau adakah upaya-upaya lain pengorbanan itu, Prof? Terus yang terakhir ini Prof, tadi kan disebutkan juga bahwasanya 18 UKT itu menyumbang 18,5%. Nah, untuk persentase lainnya seperti IP, mungkin tadi ada mitra juga. Nah, itu mungkin berapa Prof persentasenya? Baik, terima kasih Mbak Risti. Ini 4. Tapi nanti Prof Gandes kayaknya juga mau menambah ya. Baik, terima kasih. Dari media apa tadi? Pandangan Jogja. Mungkin saya sebutkan angkanya saja ya biar bisa jadi catatan. Jadi
kita punya perhitungan data kami yang kami miliki, kita punya perhitungan berapa jumlah mahasiswa yang diterima, lalu biaya kuliah tunggal yang kita pakai, tapi bukan yang baru ya, tapi ini versi yang lama, yang kita pakai sejak 2018 sampai 2023 ya, jadi 6 tahun. BKT tidak berubah, UKT belum pernah berubah gitu ya. Jadi dari situ kita hitung, lalu kemudian setiap tahun tadi UGM menerima bantuan operasional PTNBH, namanya BP PTNBH, biaya pelaksanaan PTNBH. Itu tiap tahun diberikan, gitu ya. Sehingga kalau kita hitung misalnya berapa sih jumlah mahasiswa yang kita UGM terima misalnya di 2018, 2019 dan seterusnya. Jadi dengan cara bagaimana menghitungnya? Berapa BKT-nya dikali jumlah mahasiswa. Jadi asumsinya semua terpenuhi gitu ya. Nah dari angka tersebut lalu kita hitung berapa UKT real yang diterima ya dari UKT dari mahasiswa, karena kan tidak semua bayar penuh kan, ada yang tinggi, tengah, ada yang bawah. Lalu berapa sih BPTNBH yang diberikan? Nah dari situ kita dapat gapnya, ya gapnya. Jadi kalau saya sebutkan gapnya saja. Di 2018 kita ada defisit atau gap ya, perhitungan kurang itu 172 miliar. Lalu 2019 itu 193 miliar. 220 itu ada defisit 207 miliar. 2021 192 miliar. 2022 defisitnya 224 miliar. Jadi total 5 tahun itu dihitung 988 miliar defisit gitu ya. Nah pertanyaannya kok bisa jalan UGM tadi ya. Nah tadi yang seperti Prof. Gande sampaikan, UGM memang berusaha ya untuk menutup bagaimana operasional kita ini gitu loh. Macam-macam caranya, kita dari funding kreatif ya, kita berusaha mencari funding kreatif dari kerjasama dari pemerintah, dari mitra swasta, kita melakukan kerjasama penelitian dan lain-lain. Sehingga kita bisa menopang biaya operasional tadi. Kemudian proses pendidikan juga kan tidak hanya S1 reguler ya, ada S2 S3 gitu ya, S2 S3. Nah ini ada cross subsidi, jadi ada fakultas yang dia lengkap prodinya S1 S2 S3, somehow dia bisa membantu untuk menutup biaya-biaya operasional gitu ya. So far seperti itu caranya. Lalu pertanyaannya ada nggak yang dikorbankan? Karena ini tadi ada. Jadi mungkin Prof. Sindung, Pak Sindung dan Prof. Gandes ya. Kalau saya bilang tadi data kita punya, alat lab kita itu sudah tua. Ya. Tua itu apa? Di atas 5 tahun. Alat lab di atas 5 tahun sebenarnya udah tua sekali. Nah itu yang itu concerning ya, concerning. Tapi ini bukan berarti UGM itu jelek ya, bukan. Artinya kita bisa lihat kita rankingan bagus ya, pendidikan kita oke, nggak ada masalah. Jadi indikator-indikator kinerja kita itu bagus gitu loh. Ya tapi karena ya tadi masih ada yang harus diperbaiki, alat lab dan seterusnya. Apalagi mungkin kalau keliru saya tolong dikoreksi ya Prof ya, Prof Gandes ya. Yang saya lihat sekarang adalah apa? Minat menjadi dosen UGM itu rendah untuk lulusan UGM sendiri. Ya, kenapa? Karena mereka pertimbangkan daripada saya kerja di UGM, gaji entry level salary saya sekian, lebih baik saya kerja di BUMN, kerja di BI, OJK, DEPQ atau swasta. Seperti itu, ya. Kok bisa seperti pengalaman saya, ya. Saya melihat asisten-asisten saya yang bright gitu, yang keren-keren, kalau ditawarkan jadi dosen mau nggak? Nggak mau. Gak mau, karena mereka bisa compare sekarang. Ya jadi kita bicara UGM itu sustainability kita misalnya 5-10 tahun lebih ke depan. Ini UGM akan seperti apa gitu loh. Can we survive gitu, in the short term mungkin oke ya. 5-10 tahun in the short term. Tapi kalau kita semua ini sudah mendekati masa selesai, lalu yang menggantinya itu tidak lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya, lalu bagaimana dengan UGM gitu loh. Pertanyaannya itu gitu loh. Ya itu yang concerning, di samping kalau yang lain ada
physically ya, alat-alat lab dan seterusnya yang memang semakin jelek begitu. Itu sudah rahasia umum, tanya saja kepada mahasiswa. Bahkan katanya ada di suatu fakultas lab gitu, kalau masuk itu udah harus menyembah gitu loh. Karena lebih tua dari kayak museum gitu, harus disembah-sembah. Jadi itu kan menyedihkan, prihatin gitu ya. Tapi sekali lagi UGM tidak menyerah gitu ya. Itu hanya contoh bahwa look, kita lihat kita itu komprehensif gitu loh. Ya, kita tidak menyerah dengan kondisi yang sekarang, tapi kalau ada inisiatif perbaikan inisiatif tadi yang dilakukan, ya tolong dinilai dengan wajar gitu loh, dalam konteks yang penuh, yang besar gitu. Tambahan saya dari saya. Oke, sama satu lagi tadi porsi terkait dengan UKT hanya 18,5%. Nah, sisanya apa saja sih? Ada apa saja persentase lainnya? Oke, jadi kalau ditambah dengan S2, S3 itu kira-kira 36 sampai 40%. Sisanya 60% sekitar itu dari layanan non pendidikan. Layanan non pendidikan itu apa? Misalnya penelitian. Ya, penelitian kan ada dana-dana kerjasama, lalu kemudian ada pengabdian pada masyarakat, kerjasama yang lain. Jadi di luar yang tridharma ya. Jadi kita ada pendidikan, pengabdian pada masyarakat dan penelitian. Jadi dari dua dharma yang lain itu bisa menutup itu. Ditambah dengan kita sangat bersyukur ya. So far mungkin di sini juga kalau bisa ya, kita sangat bersyukur sudah ada donatur-donatur yang baik hati membantu UGM, filantropis. Misalnya kita bisa boleh sebut ya? Boleh, nggak apa-apa. Ya, sebut aja. Barangkali ditambah besok ya. Ya, kalau disebut. Ada Datuk Low misalnya ya. Datuk Low mengasuh. Low Tok Kwong ya. Datuk Low dari pengusaha batubara ya. Itu memberikan dana sejumlah sekian miliar. Lalu pesannya adalah return dari dana ini untuk beasiswa, pokoknya nggak boleh diutak-atik, gitu ya. Nah itu menurut saya sangat bagus sekali. Kalau kedepannya, siapa tahu ya, ada konglomerat di luar sana yang mendengar, oh UGM kok seperti ini mesake ya, kita bantu aja gitu, kasih berapa ratus miliar gitu, returnnya untuk operasional beasiswa UGM itu keren sekali, karena kita ingin melihat UGM 15-20 tahun ke depan dan seterusnya tetap hidup kan, tetap sustain gitu loh. Yes. Ya, kasih. Baik, komplit sekali ya ini komplit. jawabannya. Kayaknya komprehensif sekali Mbak. pembahasannya. Sudah terjawab semua, luar biasa. Kayaknya sudah cukup lama kita bahas lama, kita sudah 1 jam tepat. Pikiran kita juga kayaknya sudah mulai bulat ya. Overload. Isinya duit semua ini. Wah. Tapi Baik. Gak adil rasanya kalau kita nggak minta closing statement dari masing-masing narasumber ya. Mungkin kalau Pak Sindung, gimana sih UGM supaya bisa tetap inklusivitasnya itu tetap bisa terjaga, Pak Sindung. Meskipun mungkin ya kita bicara soal biaya hidup mungkin kita juga sudah mulai tinggi. Ya biaya pendidikan juga pastinya mungkin sudah hidup mulai. kita semua memang sedang berat. Yes, ya. Malah. Paham sekali Pak Sindung ya. Itu kita ada beberapa jalur, ada yang kemudian beasiswa tidak mampu, itu yang lewat KIPK plus beberapa dari mitra. Kemudian juga ada terkait dengan inklusivitas itu afirmasi 3T. Mengapa kok 3T? Karena kita paham sekali dan ini adalah kalau boleh disebut misi nasional, karena tugas UGM sejak dulu ketika sejak lahir sampai sekarang itu adalah bagaimana mengangkat saudara-saudara kita yang punya peluang dan kesempatan relatif lebih terbatas itu tetap bisa memperoleh pendidikan yang baik. Itu 3T, jadi kriterianya tadi siapa ya, saya dengar dari mana ya? Oh dari Bu Gandes, jadi memang ada, jalurnya ada dan biasanya juga kita otomatis itu juga didukung dengan kerjasama dengan pemerintah setempat walaupun ini juga grafiknya naik turun tapi kita selalu komunikasikan dengan baik sehingga kalau inklusivitas itu kita relatif jaga. Terus ada juga jalur yang kemarin baru dipublish itu PBUB, bibit unggul berprestasi. Itu kita mulai menjaring baik calon atlet maupun calon seniman dan juga calon-calon biasanya mantan-mantan OSN
di bidang MIPA dan sebagainya itu untuk bisa diterima di UGM dengan jalur khusus. Hanya saja sekali lagi tetap kita perhatikan bahwa bagaimanapun nanti mereka lulus sesuai dengan prodi masing-masing. Jadi misalnya menonjol di volleyball ya, lulus pun nanti kalau misalnya dia jadi sarjana kimia, ya sarjana kimia, dan kompetensi yang diminta kan tetap kompetensi kimia. Karenanya kemudian ada mekanisme DPP itu yang menyaring aspek akademik, kemampuan akademiknya. Kalau sudah lolos portofolio itu baru kemudian dikirim ke kami, dan kami nanti juga seleksi juga melewat video-video kalau itu olahraga maupun seni. Kita lihat yang memang kiranya punya potensi itu kemudian kita panggil untuk uji keterampilan. Setelah uji keterampilan hasilnya kita kirim ke fakultas-fakultas atau prodi sesuai dengan pilihan calon atlet itu. Disinilah tangan Tuhan bekerja, karena belum tentu pilihan itu sesuai dengan kehendak fakultas atau prodi, dan belum tentu kemudian apa yang diinginkan prodi itu tersedia. Karena misalnya prodi butuhnya atlet bulu tangkis, ternyata yang daftar ke sana pingpong, kan enggak cocok, sehingga seperti itu akhirnya yang bersangkutan tidak bisa diterima. Tapi prinsipnya kita membuka berbagai pintu terkait dengan kesempatan untuk belajar di UGM. Makasih. Baik, terima kasih Dr. Sindung. Dan selanjutnya mungkin dari Prof. Gandes, closing statement berkaitan dengan kebijakan UGM agar kampus UGM ini tetap otonom, tapi juga UKT-nya itu tetap wajar, sesuai begitu. Dan dipandang masyarakat UKT-nya itu pas. Jadi kalau tadi tentang penentuan UKT kan memang dapurnya nanti Prof. Ali ya. Tetapi saya ingin menekankan bila ada permasalahan, bila ada yang kesulitan, bila menemukan temannya yang ini nggak cocok nih atau harusnya dibantu gitu ya. Itu mohon untuk komunikasi. Nah ini pintu-pintunya kan sudah dibuka karena sebenarnya kami bertiga plus humas ya. Ini kan selalu berkoordinasi ya. Untuk kalau ada menemukan yang seperti itu kami koordinasi. Jadi untuk komunikasinya saya kira sama-sama untuk kita tingkatkan. Yang penting kalau ketemu itu gimana solusinya ya saya kira bagi yang benar-benar membutuhkan solusi semoga tersedia. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Sindung. Prof. Gandes ya. Saya di dekatnya Pak Sindung ini, amin tapi ya, Asosiat Profesor. Mas Adin saya boleh nambah yang sedikit aja. Boleh, ya? boleh, Silakan. silakan. Jadi tadi Pak Sindung sudah menyampaikan ada jalur PBU afirmasi yang tadi. PBU afirmasi disampaikan 3T. Yes. Ya, itu 3T dan daerah-daerah kerjasama Tridharma UGM. Oke. Nah itu yang masuk di daerah-daerah itu mana saja sudah ada di website um.ugm.ac.id, nanti ada SK rektornya, daerah-daerahnya mana saja selain yang 3T. Terima kasih. Oke. Siap, terima kasih. Terakhir Prof. Saiful, yang mungkin sudah juga sedikit pusing ya mungkin. Tapi setidaknya kita rileks saja Prof. Ali. Ya. Pengukuhannya kapan Prof? Gitu aja. Enggak ya. Tapi yang jelas Masih lama. alokasinya mungkin untuk closing statement. Kita kan pasti juga punya beasiswa, kita juga punya UKT tadi yang disampaikan oleh Prof. Saiful. Memastikan dari teman-teman Direktorat Keuangan semuanya itu bisa terdistribusi dengan baik. Itu seperti apa prosedurnya dari tim Direktorat Keuangan dan juga tim Prof. Saiful? Oke, baik, terima kasih Mas. UKT itu prinsipnya yang disampaikan Direktur adalah berkeadilan. Artinya kalau dia mampu, ya dia diberikan porsi yang sesuai dengan kemampuan dia. Sebaliknya kalau dia tidak mampu, dia juga tidak mendapatkan porsi yang lebih dari kemampuan dia. Sehingga skema UKT yang kita miliki itu menurut kami itu sudah bisa mengakomodasi prinsip tadi gitu loh. Ya, sehingga orang tua mahasiswa baru mereka diminta misalnya untuk mengumpulkan banyak dokumen-dokumen tadi misalnya di awal registrasi untuk dinilai sejauh mana kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa tersebut gitu ya. Jadi kalau dianggap dari data yang masuk itu mampu, ya diharapkan orang tuanya rela atau dengan senang hati membantu
membayar UKT PU untuk crop subsidi ya dengan orang tua lain yang belum punya rezeki untuk membantu karena mereka dapat yang level bawah gitu. Nah kemudian mekanisme juga misalnya kalau mahasiswa masih tidak merasa tepat, ada mekanisme untuk peninjauan kembali juga dimungkinkan gitu dan kita memang sudah lakukan itu gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang kami harapkan adalah memang sejauh mungkin ya data yang masuk itulah data yang benar gitu. Jadi harapannya itu membuat tidak ada keraguan ya untuk menetapkan UKT itu berapa karena dasar datanya sudah benar. Itu ya. Kemudian terkait dengan walaupun penerimaan dari UKT ini tidak sebesar yang menutup biaya ya, tapi kalau dilihat UGM tetap komit membantu mahasiswa ya, jadi banyak bantuan-bantuan kepada mahasiswa juga diberikan, kemudian dalam bentuk beasiswa, kegiatan-kegiatan UKM juga diberikan ya, jadi saya kira semua berjalan dengan transparan gitu ya. Kalau ada pertanyaan tentang kondisi keuangan, kita punya laman ya di UGM PPID, UGM CID kalau nggak salah ya. Di situ kita bisa melihat laporan keuangan UGM yang sudah diaudit ya untuk apa saja itu, dan kita alhamdulillah selama sekitar 13 tahun ke belakang laporan keuangan kita itu selalu baik hasil auditnya, hasil audit yang paling tinggi yaitu wajar tanpa pengecualian. Jadi itu menunjukkan bahwa UGM berusaha melakukan yang terbaik untuk pengelolaan keuangan ini dan terbukti dari laporan keuangan yang baik. Demikian tambahan saya. Baik, terima kasih Prof. Ali, dan dengan demikian maka berakhir sudah wawancara kita di Pojok Bulak Sumur terkait dengan strategi UGM untuk menjadi kampus otonom dengan biaya UKT yang masih wajar. Itu betul sekali, dan saya pokoknya ucapan terima kasih saya sampaikan ketiga narasumber, Pak Sindung, Bu Gandes, dan juga Pak Saiful, luar biasa, terima kasih. Dan jangan lelah untuk terus mendengarkan mungkin aspirasi dari teman-teman mahasiswa dan juga dari fakultas-fakultas mungkin juga bisa bermanfaat untuk kita dan mungkin untuk kementerian. Ya jangan sampai kementerian mungkin secara sepihak cepat banget sih perubahannya gitu. Nah ini mungkin juga bisa menjadi masukan. Benar loh, UGM bisa mengikuti, betul ya Prof. Gandes ya? Iya, disampaikan. Yes, betul sekali. Dan ternyata banyak insight-insight yang mungkin baru kita tahu saat kita ikut di Pojok Bulak Sumur tadi, seperti Prof. Gandes sampaikan, Prof. Saiful dan juga Pak Sindung sampaikan, dan itu mungkin bisa dikutip juga selain mungkin pemberitaan-pemberitaan tentang UKT naik gitu. Ya. Dan ternyata insight-insight lainnya juga ternyata masih banyak yang bisa dikutip begitu ya Mbak Saka ya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir di sini. Yes, dan juga kepada teman-teman humas dan protokol yang juga sudah arrange acara ini dengan sangat luar biasa. Kita berjumpa di Pojok Bulak Sumur edisi bulan berikutnya ya. Sampai jumpa. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.